Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya selalu memberitahukan kepada sahabat-sahabat semuanya dan menganjurkan kepada sahabat-sahabat semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersabar atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena syukur dan sabar itu harus beriringan, sahabat ya. Insyaallah. Jadi kalau kita menjadi orang yang selalu bersyukur dalam keadaan apapun, kita ucapkan alhamdulillah, insyaallah kalau kita lagi mendapatkan nikmat akan Allah tambah nikmatnya. Pasti Allah akan tambah nikmatnya. Dan kalau kita lagi dalam kesusahan tapi kita tetap bersyukur, mengucapkan alhamdulillah, Allah pasti angkat kesusahannya. Seperti itu sahabat ya. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang selalu menerima takdirnya Allah, takdir apapun. Kalau kita ridho akan takdir Allah, Allah pun ridho kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, otomatis kita akan menjadi manusia pilihan, kita akan menjadi manusia khusus, kita akan menjadi manusia yang selalu dekat dengan Allah. Allah. Jadi apapun kondisi kita saat ini, baik kita diuji oleh kesulitan ekonomi, kita diuji oleh masalah keluarga, anak yang tidak berbakti, suami yang selingkuh, apapun itu, tetap kita harus bersabar, kita harus bersyukur. Yang terpenting adalah kita masih diberi ketetapan iman dan Islam. Sebenarnya tidak penting, semua pun tidak penting di dunia ini. Termasuk diri saya sendiri, diri kita sendiri sebenarnya tidak ada pentingnya, tidak ada gunanya. Yang terpenting adalah Allah. Bagaimana Allah tidak membenci kita, bagaimana Allah agar supaya ridho kepada kita, itu yang terpenting sahabat. Karena hakikatnya kita semuanya akan kembali kepada Allah, dan kita semuanya akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah nanti kelak di akhirat. Seperti itu sahabat ya. Jadi kalau saya baik kepada orang, saya baik kepada siapapun, itu bukan karena manusianya, itu loh, tapi karena Allah yang memerintahkan untuk kita baik kepada makhluk-makhluknya. Seperti itu. Perkara orang baik kepada kita, perkara orang benci kepada kita, itu tidak masalah, tidak ada hubungannya itu. Tugas kita adalah baik kepada semua makhluknya Allah. Ya saya baik ya. Ini alhamdulillah ini udah tuyul, ya saya. Tuyulnya udah ada di dalam sini sahabat. Ustaz Fajar, ya, sampai itu membawa apa itu? Oh ini tas. Ini tas kulit, tas asma, anti tuyul ya saya. Anti tuyul. Dan tulisannya Gio juga sahabat. Dan ini juga terbuat dari kulit asli. Iya, insyaallah. Ini kulit asli. Jadi ini tas udah di asma, udah dibacakan wirid-wirid dan hisib-hisib. Itu ya. Dan saya tambahkan insyaallah. Juga sudah ditambahkan mantra kalacakra oleh sekarang kabar. Insyaallah jika Anda menggunakan tas ini, insyaallah biidznillah uang Anda akan aman, baik dari goib maupun dari serangan-serangan manusia. Betul ya ya. Insyaallah akan selalu mendapat selamat. Syaratnya apa? Syaratnya begini, setiap Anda memasukkan uang ke dalam tas ini, sampai baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiup sahabat ya. Insyaallah akan tambah kekuatannya. Seperti itu ya saya ya. Insyaallah. Jadi tas ini bisa sampean order di Gio sahabat ya. Bisa Anda order di admin Gio. Nomornya ada di nomor admin Gio di channel Gio. Dan insyaallah tas ini juga sudah banyak yang pesan dari mancanegara, tidak hanya dalam negeri. Banyak yang pesan udah dari Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Dubai, Arab Saudi, Bahrain, juga banyak yang pesan tas ini. Dan alhamdulillah di Inggris juga ada yang pesan, udah nyampe di Inggris. Insya Allah kami amanah. Dan setiap Anda membeli produk-produk daripada Gio ataupun tas ini juga, secara tidak langsung Anda sudah membantu pembangunan Masjid Thoriqul Jannah. Secara tidak langsung Anda sudah bersodakoh. Seperti itu ya. Baik sahabat ya. Dan satu kali lagi, dan tidak cuma tas yang Gio bawa, itu ya. Ada madu, ada herbal, bidara, sambung nyawa. Jadi
banyak produk-produk Gio sahabat ya. Sampean langsung WA ke admin saja kalau mau tanya-tanya, tidak perlu sungkan-sungkan. Insya Allah pasti dijelaskan oleh admin. Ada usaha. Yang penting ada usaha seperti itu ya. Jadi kita ini cuma menjual semuanya itu adalah semata untuk pembangunan masjid dan juga untuk masalah sembuh atau tidak sembuhnya tetap Kembali adalah ke Allah. Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah dengan Anda membeli produk Gio, otomatis kan sampean juga sudah bersodako itu. Insya Allah kalau Anda bersodako pasti dikabul apa menjadi hajat-hajatnya sampean seperti itu ya. Gitu Pak Ustadz, kalau tanya di admin itu kok munculnya gambar Sri Gandhi sahabat-sahabat. Kok Ini bisa? nggak tahu Pak Ustadz. Waduh, berarti Sri Gandhi ini viral. Jadi tidak hanya viral di dunia nyata Sri Gandhi ini, juga viral di dunia gaib. Semoga aja tapi nanti jodohnya tetap manusia, bukan kuntilanak ya. Astagfirullahaladzim. Jadi Syekh ini kembali lagi Syekh ke ini, ke tuyul yang udah Syekh masukkan ini ya. Ini ada berapa tuyul ini Syekh? Ada 18 tuyul Astagfirullah. yang ingin menyerang Pak Bowo dan Bu Yeni. 18 tuyul. Masih banyak yang kabur, masih banyak. Tetapi yang bisa saya tangkap dulu sementara ini cuma 18. Ini meronta dan menangis di dalam. Tetapi tangisannya tangisan yang sangat mengerikan licik, gitu ya. Licik. Oh, licik. Pengen dibukai. Dia meronta. Ya Allah. Tetapi Astagfirullahaladzim. Iya. insya Allah dengan batok kelapa ini dia akan kepanasan dalam, akan kularungkan ke dalam sungai. Oh gitu. Ke sungai ataupun lautan, insya Allah. Gimana sih kalau ini tuyul itu kan mahal sih. Dijual aja Ya gimana? Allah, ya Rasulullah, kamu jangan menguji keimanan. Ya enggak. Dijual aja gimana? Kalau saya pengen kaya enggak usah. Dulu masih zamannya saya masih di dunia hitam. Di atas tuyul, embahnya tuyul sudah takluk sama saya. Tinggal terbang ya. Makanya sudah berjanji saya dulu ingin mengayakan orang. Asalkan dulu saya baca saya dulu, profil saya dulu. Tapi nggak usah lah, jangan cerita itu masa lalu. Yang penting saya sekarang udah berikrar, udah baca syahadat, udah berjanji sekuat tenaga saya ingin membantu perjuangan istri, membasmi kemusyrikan seperti itu. Amin. Tujuan saya satu, andai kata saya mati di dalam jalan Allah, saya alhamdulillah. Daripada saya mati masih jalan yang dulu. Bagaimana jadinya saya? Jadi benar ini kalau kita iklankan di sini jual tuyul, aku yakin saya banyak yang peminatnya ini. Andai kata sampai jual satu tuyul 10 juta gitu ya, satu tuyul 10 juta, cepat banyak yang order pasti ini. Kalau pembelian 10 tapi jangan juta, ya sahabat ya, pembelian 10 juta dalam semalam bisa 25 juta, 30 pendapatan. Jadi berlipat ganda. Makanya banyak orang berlomba-lomba pengen pelihara tuyul. Tetapi kalau belinya cuma 500.000, tuyul akan bermain, tidak mencari duit, paling ngambil 2 orang 1 orang. Berarti juga tergantung harganya ya. Harganya. Gitu, berharganya. Ini jangan kira kalau walaupun daun pisang kering ini, walaupun sepele, kasat mata yang cuma dicabut bisa, tapi bagi setan dan jin dan tuyul tidak bisa menembus, tidak bisa keluar ya. Tapi kalau ini sudah dibuka manusia, dia akan muncul. Tapi kira-kira kalau dilarung ke kali ini, kita mau ke sana ya, cari kali itu kira-kira bisa lepas nggak ya? Tidak bisa, karena di lautan itu ada penghuninya yang lebih kuat seperti Nyai Roro Kidul. Seperti itu. Dia akan diambil. Seperti itu. Kalau dibakar, tidak bisa. Dia akan muncul lagi. Dia akan tercipta dari api ya. Tidak bisa dibunuh. Bisanya cuma dikerangkeng seperti ini. Dengan baca-bacaan asma-asma Allah seperti itu. Ayo kita sambil jalan, kita sambil berbincang-bincang ya. Ayo sahabat, kita sambil jalan dan berbincang-bincang. Ternyata masih banyak ya manusia-manusia yang serakah ingin mencari kekayaan dengan cara yang singkat gitu ya, dengan cara singkat.
orang berbuat seperti ini ada motif. Ada motifnya, ada sebabnya. Kenapa dia menjadi musyrik, menjadi pemelihara Syirik. tuyul? Pemelihara tuyul karena dia mungkin pernah ngutang sama tetangga, keadaan tepepet nggak dikasih, dia menangis ke rumah pulang. Jadilah setelah itu setanlah masuk membisikkan, kamu kalau pengen jadi kaya, peliharalah tuyul. Seperti itu. Ada kelemahan iman di situ. Nah, karena orang itu perjuangan melawan itu apa namanya, iman itu susah, sangat susah. Orang bisa sholat ya, kadang-kadang di iming-iming duit jadi lemah. Ini mungkin kayak Bu Yeni dulu pernah sengsara, dia pinjem duit karena buat makan nggak dikasih, dia jengkel pulang. Jadi jalan pintasnya, jalan satu-satunya pengen jadi kaya, ya teriak Pelihara tuyul. Ya Allah. Dia nggak tanggung-tanggung, dia karena yakin pengen jadi kaya, dia langsung beli 10 juta. Dia berani jual satu-satunya bidang tanahnya, pemberian dari orang tuanya. Iya, Dia jual untuk membeli. Alah, dia jadi kaya. Jadi kaya. Jadi Tapi kaya. kayanya hanya sesaat. Kayanya dia, kayanya panas. Ya. Hanya Kaya sesaat. panas, sesaat. Ya, Ya, jadinya sesaat. seperti itu dia tersiksa. Saya pikir dia tidak akan lama. Makanya saya benar sahabat, tadi saya melihat juga mau bilang sungkan gitu loh. Sebenarnya kayak saya lihat udah nggak lama lagi Iya, umur karena dari darahnya Bu Yeni terus itu. mengeluar siang malam karena dia sungkan, dia malu. Ya, malu. Ya, insya Allah dengan saya kurangin tuyul, insya Allah saya akan terus saya masukkan terus. Ya, saya disayangkan sekali kalau anak cucu Adam, manusia-manusia itu hanya ingin memikirkan kesenangan duniawi saja tanpa memikirkan kelak kehidupan yang selama-lamanya itu di akhirat. Karena Allah itu kadang-kadang manusia meminta kekayaan tidak dikasih, tapi dibalas sama Allah dengan kesehatan. Ini karena apa? Allah sudah tahu. Yang meminta itu tidak akan kuat. Kalau dikasih kaya, dia akan sombong. Dikasihlah kesehatan biar kerjanya semangat. Seperti itu. Karena juga hakikatnya saya kaya dan miskin itu sama saja hakikatnya. Bagaimana kita diuji, kaya itu juga diuji loh, diuji dengan kekayaannya. Juga yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Akankah dia masih imannya kuat mempertahankan gitu? Akankah dia tetap menyembah kepada Allah dengan kemiskinannya? Kan seperti Tapi itu. di zaman sekarang wajar. Di zaman sekarang, zaman seperti ini, kaya itu nomor 1. Seperti itu. Tapi itu bagi orang-orang Iya, yang imannya kurang, imannya Seth. kurang. Tapi Nah, kalau itu nomor orang yang 1. memang benar-benar beriman Iya. dan meneladani kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli alaih. kaya miskin itu sama, Seth. Itu loh. Ini kalau orang yang Sampean meskipun andaikan sampean kaya, sampean sama makannya satu piring, sama. tidurnya ya sama. Bahkan kadang-kadang orang yang kaya itu sulit tidur. Orang yang miskin sama makannya juga satu piring, seperti itu. Sama saja. Dan juga orang kaya juga mati. Orang miskin juga mati, sama-sama mati. Tapi kalau Sri Gandhi makannya 5 piring, kalau 1 piring nggak kenyang Pak Ustadz. Ya Allah, iya kalau Sri Itu Gandhi alhamdulillah. percaya saya sudah. Alhamdulillah. Karena yang makan itu bukan Sri Gandhi aja, tapi hodam-hodamnya juga itu. Ya Allah. Jadi kaya dan miskin itu sahabat adalah sama sahabat ya, sama. Yang penting apa ya? Tetap iman harus ada di dalam hati kita. Karena apa? Karena yang kita bawa kelak di akhirat ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita andalkan adalah keimanan kita sahabat, dan rahmatnya Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Amal-amal kita seperti itu ya. Jadi kalau Anda bekerja, kerja sewajarnya, jangan sampai meninggalkan ibadah wajib kita. Karena sebagai muslim kita wajib beribadah. Intinya beribadah, tidak berbuat dolim kepada orang lain, sudah cukup damai hidup kita itu loh. Nggak perlu sampai pusing-pusing memikirkan masa depan, nggak perlu sahabat ya. Gimana nanti ini ya masa depan saya, gimana ya kalau gini, gimana. Kebanyakan gimana itu adalah dari setan sahabat ya. Tugas kita adalah syukuri yang ada saat ini.
Amin. Syukuri kita bisa ibadah saat ini. Amin. Syukuri kita masih diberi kesehatan saat ini. Itu yang terbaik sahabat ya. Nggak usah kita besok merencanakan yang ruwet-ruwet, nggak usah. Kalau merencanakan punya istri baru gimana Pak Ustadz? Berencana ya nggak masalah, cuma berencana, tapi jangan terlalu pikiran kita diracuni oleh rencana. Fokuskan ibadah kan, seperti itu. Nanti kalau kita sudah fokus ibadah, udah semuanya akan mengalir begitu saja. Itu loh. Ini berontak Saya. Astagfirullahaladzim. So, berarti kita bacakan sholawat ya saya. Kemudian kita bawa ya. Ya Allah, kita bacakan sholawat saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Allahumma sholli alaihi. Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allah. Kita langsung bawa. Tidak mau dipukul. Sekarang kamu jadi musuhku. Awas, ini apa ini deh? Ya mungkin. Astagfirullah. Ya mungkin. Tak kira kawan. tuyul. Mungkin kawan yang bodoh. Awas kan, digigit kamu nanti kan. Kita lempar di sini aja, Kak. Itu kan di sana di bawah itu adalah sungai. Kita lempar sana aja ya. Dia akan mengalir ke laut. Biar mengalir ke laut. Kata para kiai di laut tempatnya para jin dan setan. Itu sungai sahabat di bawah itu sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembalilah kamu ke asalmu, ke teman-teman. Ya. Allahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah. Tapi tugas kita belum selesai sampai di sini saya. Tidak. Masih banyak sekali dukun-dukun yang penganut ilmu hitam di sini. Kata orang di sini itu sudah dinamain kampung tuyul. Kampung tuyul. Ya, seperti itu. Kampung tuyul. Makanya orang di sini kerjanya itu cuma terbanyak satu kuli ya, kuli kasar. Makanya mungkin kebanyakan dianya itu udah bosan hidup miskin seperti itu, mengambil jalan pintas seperti tuyul, babi ngepet gitu, seperti itu. Itu saja tidak ganding ngepet gitu, seperti itu. Ya Allah. Bahaya. Baik sahabat ya, sahabat, sekali lagi saya mengingatkan kepada sahabat-sahabat semuanya, terutama untuk saya pribadi, bahwasanya jangan sampai kita tertipu dengan yang duniawi ini sahabat ya. Jangan sampai kita mengambil jalan pintas hanya untuk dunia ini. Karena hakikatnya dunia ini hanyalah sementara. Dunia ini adalah tempat kita menanam. Dunia ini tempat kita bersakit-sakit. Dunia ini tempat kita merasakan semua ujian yang Allah berikan kepada kita. Memang kita lahir dunia untuk diuji sama Allah. Benar. Yang terbaik adalah kita selalu menerima apapun takdir kita sahabat ya. Dunia, sekali lagi dunia ini hanyalah fana. Dunia ini adalah fata morgana. Bagi Anda yang diuji dengan kekayaannya, jangan lupa untuk sodakoh. Jangan lupa untuk menyisihkan sebagian harta daripada sahabat-sahabat semua di jalan Allah. Sumbang musola, sumbang pembangunan masjid. Beri makan anak fakir miskin. Insya Allah harta Anda
amal ibadah Anda akan diterima oleh Allah, dan Karena- pasti itu nanti sangat bermanfaat ketika kelak kita di perjalanan di akhirat seperti itu. Tidak akan mengurangi sedikit pun kalau kita tuh menginfakkan, Benar. bersedekah, kekayaan tidak akan kurang, malah insya Allah tambah barokah. Insya Allah dikit tidak cepat habis. Iya, benar. Kalau tidak barokah banyak cepat habis, seperti itu. Dan juga mungkin barangkali di sini ada netizen-netizen, sahabat-sahabat semuanya yang lagi diuji dengan kemiskinan, diuji dengan keluarganya, tetap sabar, tetap beridho, tetap bersolawat, tetap beristighfar. Insya Allah dengan solawat dan istighfar, Anda semuanya yang lagi diuji saat ini akan diberi jalan keluar oleh Allah Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Dan Ya yang Allah. pasti kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi Muhammad Amin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Amin. Baik Syekh, mungkin cukup segitu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Iya. Sekali lagi bentengi diri, keluarga dan orang-orang terdekat kita untuk bersolawat. Selalu sahabat dakwahkan solawat ini kepada siapapun, kepada teman-teman kita, dan Allahumma sholli dakwahkan alaihi. kepada diri kita solawat ini. Insya Allah akan bermanfaat Amin. dunia dan akhirat. Amin. Akhirul kalam, saya Kang Fajar dan beliau Syekh Karangkobar mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allah.